Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi nomor 2621. Nah Rasulullah bersabda bahwa siapa yang meninggalkan sholat sungguh ia telah kafir. Apakah ini artinya Kiai, jika seorang muslim tapi kemudian dia meninggalkan sholat, apakah bisa dihukumi seorang kafir Kiai? Yang pertama Mbak Eva, yang perlu kita jadikan catatan bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Dia menjadi bagian rukun Islam. Dan ketiga ditinggalkan, ini orang yang meninggalkan itu status keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Artinya apa? Jangan sampai kita nanti ada pada posisi di mana keislaman kita itu diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah sholat ini dalam Islam itu termasuk kelompok yang disebut oleh para ulama sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah. Adalah sesuatu yang menjadi bagian dari agama secara pasti. Artinya apa? Tidak ada orang muslim di dunia ini yang tidak tahu akan kewajiban sholat. Di dalam Islam itu ibadah ada banyak sekali. Ada ibadah yang mungkin saya tahu, Mbak Eva nggak tahu. Yang boleh jadi orang alim tahu, tapi masyarakat awam tidak tahu. Nah, ibadah-ibadah seperti itu tidak disebut dengan al-ma'lum minaddin bid-darurah. Bahwa ini adalah bagian dari kewajiban agama. Kalau masuk kepada kelompok al-ma'lum minaddini bid-darurah tadi, maka ketiga orang itu tidak mengerjakannya, itu ulama membagi menjadi dua. Seperti contohnya sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat, maka ini harus diklasifikasikan dulu. Kenapa dia meninggalkan sholat ini? Kalau dia meninggalkan sholat ini karena mengingkari kewajiban sholat, maka orang tadi dihukumi kafir. Kenapa dihukumi kafir? Karena dia mengingkari sesuatu yang menjadi bagian dari agama. Misalnya, kewajiban sholat itu kan ada ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya jelas, wa aqimu as-sholata. Dirikan sholat. Hadisnya jelas, bunyal islamu ala khamsin. Agama itu dibangun dari 5 perkara, itu yang namanya rukun Islam. Di situ ada kalimat syahadat, di situ ada sholat. Kalau ada orang mengatakan sholat itu bukan ajaran Islam, sholat itu bukan bagian dari Islam, maka dia kafir. Karena dia mendustakan apa yang ada di Quran dan dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Beda Mbak Eva, kalau ibadah yang tidak diketahui secara pasti oleh semua orang. Misalnya, sholat itu kan juga bermacam-macam. Ada sholat fardu yang 5. Kemarin Ramadan ada sholat namanya sholat taraweh. Misalnya ada orang kemudian melaksanakan sholat tasbih misalnya. Kemudian karena ketidaktahuannya, Mbak Eva bilang sama saya, Pak Faiz, kan nggak ada yang namanya sholat tasbih itu. Yang diajarkan Nabi kan cuma sholat 5 waktu. Sholat sunnah itu ya rawatib, ya taraweh, ya duha, tahajud. Nggak ada yang namanya sholat tasbih. Orang yang mengingkari sholat tasbih itu tidak dihukumi kafir. Tetapi orang yang mengingkari sholat 5 waktu kewajibannya, dia dihukumi kafir. Itu bagian terkait meninggalkan sholatnya. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas.
ya sholat ya besok nanti nanti aja deh kalau sudah tua sekalian aja ya Allah ini sudah menjelang Ramadan Sa'ban udahlah saya habisin enggak sholat saya sholatnya mulai Bulan Ramadan Ramadan. saja misalnya. Nah orang yang meninggalkan sholat karena kemalasannya, keengganannya, keteledorannya itu jumhur mayoritas ulama mengatakan dia tidak kafir. Sekalipun ada sekelompok kecil dari ulama itu berdalih dengan hadis yang Mbak Eva riwayatkan tadi dalam Sunan At-Tirmizi atau dalam hadis Imam Bazar misalnya ada banyak sekali yang Nabi itu menekankan bahwa perbedaan antara iman dengan kafir itu adalah sholat. Orang yang mengerjakan sholat berarti menegakkan keimanannya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Nah, ulama ada yang mengambil zohirnya hadis ini dikatakan orang yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun dia dihukumi kafir. Sementara mayoritas ulama tidak. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, secara bermalas-malasan, dia dihukumi sebagai ahli maksiat. Dia sedang bermaksiat kepada Allah, terjerumus pada dosa yang tidak ringan. Ini harus hati-hati, orang sering melihat dosa besar itu zina. Orang selalu melihat dosa besar itu berghibah. Meninggalkan sholat itu juga dosa yang besar. Tetapi dalam banyak hadis diriwayatkan dari Rasulullah, Rasul mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat itu kembali kepada Allah. Bisa saja Allah mengazab dia, bisa juga Allah mengampuni dia. Maka dari hadis ini dikatakan kafir yang dimaksud di dalam hadis riwayat At-Tirmizi tadi bukan berarti orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap kafir keluar dari Islam. Tetapi perilakunya sama dengan perilaku orang kafir yang juga tidak melakukan sholat. Tetapi orang tadi tetap dihukumi Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah perilaku kaum muslimin sepanjang zaman. Apa misalnya? Hukum waris. Waris itu menjadi hilang kalau beda agama. Kalau bapaknya non muslim, anaknya muslim, maka dalam Islam anak yang muslim ini tidak kemudian memiliki hak untuk menuntut bagiannya. Karena ada perbedaan agama. Sama dengan bapak yang muslim, kemudian punya anak non muslim, maka perbedaan agama ini menjadi penghalang adanya warisan. Tetapi kita melihat, kalau ada anak yang meninggalkan sholat, itu di dalam sejarah fikih sepanjang masa dia tetap menerima warisan dari bapaknya. Berarti dia tetap dihukumi muslim. Oke, jadi artinya ada perbedaan begitu ya Kiai ya. Termasuk apabila misalkan ada yang meninggalkan sholat, kalau tadi kata Kiai adalah yang malas gitu. Tapi kalau misalkan dia merasa ini belum mendapat hidayah, itu apakah juga masuk dalam golongan yang ahli maksiat ini? Apakah juga bisa dikatakan sebagai yang kafir Kiai kalau yang begitu? Dulu di Mesir itu ada seorang guru dan juga sekaligus pendakwah yang luar biasa. Namanya Syekh Muhammad Ghazali. Beliau pernah ditanya oleh muridnya dalam satu majelis, "Guru, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat?" Kita mungkin dalam benak kita akan menjawab mungkin dihukumi fasik, mungkin juga bahkan dihukumi kafir. Tapi beliau menjawab enggak. Ketika di majelis itu ada orang bertanya, apa hukumnya guru orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya, kata guru saya itu, hukumnya menjadi kewajibanmu untuk mengajak dia sholat. Ini penting sekali ya. Bahwa kita di dalam hidup itu punya tugas dakwah. Bukan menjadi hakim dan menghakimi orang. Makanya kalau kita mengambil inspirasi di dalam Al-Quran misalnya, terkait dengan perintah mengajak anak keturunan keluarga untuk sholat. Kata Quran, wa'mur ahlaka, perintahkan olehmu kepada suami ini, ahlaka keluargamu itu. Untuk apa? Bis sholat. Ajak anakmu, istrimu, ya asisten rumah tanggamu di rumah itu, orang-orang yang tinggal bersamamu itu, ajak untuk sholat. Gimana cara ngajaknya? Wastobir. Kamu sambil sabar. Kamu ajak hari ini nggak mau, jangan kamu kafirkan. Nggak mau diajak sholat 3 hari, jangan dicerai. Nggak mau sholat 10 hari, jangan kemudian ditinggalkan. Digugah kesadarannya, dibangkitkan keimanannya dengan cara yang ada disebut dalam agama bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Dengan cara yang baik, jangan kemudian merendahkan apalagi meruntuhkan kehormatannya.
Oke, baiklah, baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan Baik. dengan topik lain, tapi kita akan break terlebih Ya. dahulu. Kita akan lanjutkan membahas soal konsep siksa kubur Siksa kubur. dalam Islam. Iya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.